Halo Ibnus, balik lagi nih. Gue kemarin pengen cerita lah sedikit nih. Beberapa hari terakhir kurang lebih 2 malam ya. 2 malam atau 2 hari lah. Sakit gue ngedrop. Makanya sempet nggak ngupload gitu. Karena kan padahal sempet mau bahas temanya tentang cinta gitu kan. Tapi karena sakit, jadinya apa nggak ke upload lah ibaratnya. Tapi parah sih, parah. Di satu sisi gue merasa bersyukur, di sisi lain gue ngerasa ya bukan seru ya, ada sisi yang dimana ngingetin gue waktu saat kecil dulu gitu. Agak lucu tapi seru juga gitu, maksudnya lucunya tuh jadi kita kayak bernostalgia gitu, terus akhirnya sedikit bikin gue ketawa. Ya untungnya sekarang alhamdulillah udah jauh lebih baik. Kalau sembuh 100% kayaknya belum ya, maksudnya karena kemarin baru enakan gitu kan. Kalau 100% juga kayaknya masih, badan masih ada rasa-rasa nggak enaknya gitu. Tapi kalau dibanding hari sebelumnya lagi, wah itu lebih parah. Sempat ngigau, sempat sugesti yang aneh-aneh, sempet lah. Jadi kayak kalian pasti pernah nggak sih hipnotis ngalamin kayak misalkan waktu kecil nih, entah itu demam atau apa gitu ya. Kalau menurut gue sih demam gitu ya waktu kecil. Terus akhirnya yang ada di pikiran lo tuh, lo kayak dikejar-kejar apa yang besar. Terus atau mungkin lo kayak muter-muter di suatu ruangan yang ruangannya tuh di situ-situ aja, yang bikin lu tuh kayaknya jalan jauh, jalan terus tuh tapi capek, terus lu tuh takut gitu. Kayak gitu, itu yang bikin sedikit gue lucu dan mengingatkan gue pada masa kecil gitu loh. Gue sempet sempet apa namanya sempet terlintas pikiran itu gitu, karena jujur emang gue sempet demam di hari pertama sakit itu. Demam nggak bisa tidur, gue bingung harus ngapain kan. Akhirnya tuh gue ngerasa kayak di pikiran gue pada saat itu ya, di hari pertama itu gue ngerasa kayak ngigau sugestinya tuh. Gue kayak apa ya, kayak diawasin sama orang. Jangan kayak, iya kayak diawasin sama orang, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain lah. Jadi itu kayak diawasin, dan lu tuh ngerasa namanya diawasin sama orang ya, kan lu ngerasa kayak nggak tenang, lu ngerasa kayak ada apa gitu. Nah itu yang ada di pikiran gua tuh kemarin di hari pertama itu. Dan di satu sisi gue bersyukurnya adalah paginya, jadi kan gue udah tahu nih, ibaratnya hari ini malam atau sore lah ya. Gue udah tahu kalau besoknya nih di hari Kamis apa hari apa ya, gue lupa deh. Pokoknya hari Kamis itu gue ada interview di Tiga Raksa. Gue alhamdulillah dapat panggilan interview gitu kan. Wah alhamdulillah nih. Cuman entah kenapa di malam harinya itu badan dan pikiran gue tuh ngedrop des. Dan di malamnya itu gue ngerasa kayak gue tuh demam yang parah, yang sampai akhirnya kita, ya itu yang tadi gue bilang, lu kayak dikejar-kejar sesuatu yang barangnya atau mungkin bendanya itu besar, muter-muter di ruangan sampai lu tuh capek, lu bingung, akhirnya ngigau. Dan itu yang gue rasain. Dan
kebetulan tuh gue ngerasanya adalah kayak gue tuh lagi diawasin sama sesuatu. Ya gue jadi kayak nggak tenang, tidur, sejam kemudian bangun, tidur lagi, berapa jam kemudian bangun. Jadi gue ngerasanya tidur gue jadi kayak tidur ayam gitu, kualitasnya jelek. Tidur begini, tidur begitu, udah tidur begini, tidur bangun, padahal lu lagi ngerasa ngantuk-ngantuknya, tapi lu mau tidur susah. Itu gue ngerasain tuh. Akhirnya ya udah kan, gue sempet apa bangun, terus gue minum air putih gitu kan, gue ngambil di galon. Cuman nggak tahu kenapa dan nggak tahu gimana, itu ngerasa enakan. Jadi gue ngerasa lebih enak itu di luar zona kamar gue gitu, kasarnya nih, ini yang gue rasain. Setelah itu gue coba tidurin lagi, masih sama, gue ngerasa kayak diawasin, nggak tenang, kayak ada yang ngeliatin. Gue turun lagi, keluar lagi gitu kan, minum lagi. Itu gue ngerasa enakan, jujur ngerasa enakan, sampai gue tuh gue tidur di sini aja ya, gue nggak usah ke kamar gitu. Sampai gue tuh terpikir gitu, tapi nggak tahu kenapa gue ngapain tidur di sini, itu yang gue pikirin. Akhirnya gue balik lagi ke kamar gue kan, sampai akhirnya gue keluar lagi ngambil minum lagi gitu, sampai gue kencing beser. Itu gue ngerasain agak sedikit berulang-ulang tuh, gue nggak ngitungin pasti, tapi yang jelas di situ gue udah mulai agak suges, gue udah mulai parno, gue udah mulai ini itu dan lain sebagainya, pokoknya nggak tenang. Sampai akhirnya di jam 5 pagi, iya jam 5 pagi lah, itu kayaknya gue udah puncak-puncaknya deh. Gue keluar ke kamar, gue tidur di bangku dekat TV, gue tidur. Aduh, karena gue inget kan ada tetangga gue jualan warung gitu kan, nanti jam 6 lah gue mau ke warung situ, gue mau beli obat gitu, maksudnya buat ngeredain dulu. Nah, nyokap gue sama kakak gue tuh sempet bangun nanyain, lu kenapa? Gak tahu nih, karena gue ngerasa kayak mulai dingin nih, muka gue juga agak pucat gitu, dingin. Ya udah, akhirnya singkat ceritanya jam 6 lah, jam 6 gue ke warung beli obat paracetamol gue beli. Habis itu singkat cerita, karena ada donat sisa semalam gitu kan, gue makan itu buat ngeganjel, dalam tanda kutip buat ngeganjel, biar bisa minum obat gitu kan. Kira gue makan donat, gue kasih jeda berapa menit gitu kan, biar lambung gue bergerak. Selang berapa menit kemudian gue masukin obat. Alhamdulillahnya enakan karena jam 9 kurang itu gue harus berangkat, karena gue harus nyampe sana itu kurang lebih setengah 10, jam 10. Jadi gue udah sempet Google Maps kan, gue ke Tiga Raksa itu estimasi perjalanan tuh sekitar 42 menit. Wah berarti gue harus berangkat jam segini kan. Jadi gue udah mikir nih, oh perjalanan segini, otomatis gue harus tiba segini. Karena gue nggak mau ngebut-ngebutan juga di jalan gitu kan, mau ngapain. Ya udahlah, singkat cerita gue minum, enakan tuh, badan gue agak enakan, yang tadinya kayak agak demam udah mulai enakan gitu kan. Walaupun kayaknya itu masih kayak efek obat, jadi belum maksimal banget. Singkat cerita gue mandi,
Itu udah jam 8 lewat lah, udah mulai jam 8 lewat. Gue mandi, gue berangkat, gue interview gitu kan. Sampai di sana tepat waktu. Sesuai perkiraan gue. Akhirnya ketemu sama ibu yang janjian gitu kan. Ya udah tuh, ya pertanyaan biasalah, interview bla 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 bla, ekspektasi gaji berapa gitu kan. Ya karena gue mikir ya bismillah lah, mudah-mudahan emang rezeki gue bisa kerja lagi gitu kan. Ya udah tuh, singkat cerita udah selesai lah. Terus gue nanya, boleh pulang berarti? Boleh pulang mas, tinggal nunggu kabar aja, nanti kita WhatsApp. Oh ya udah, tanpa pikir panjang gue balik kan tuh. Nah gue kan di ruangan AC ya, kalau di ruangan AC kan dingin dong, cenderung dingin atau sejuk lah ya. Pas keluar tuh wah panas, jadi ini kayak jomplang suasananya gitu kan, panas ini segala macem. Gue ngelihat jalanan tuh udah kayak mata gue tuh mau berair, karena udah mulai kayak efek obatnya udah habis, tapi gue masih ngerasa gue pengen pulang gitu. Ternyata ini puncak-puncaknya nih, sampai ibaratnya udahlah gue pakai jaket, sweater, pakai sarung tangan kan, berangkat lah gue, maksudnya pulang gitu kan ke arah rumah. Berangkat, terik banget kan dalam jalan. Ya Allah, kagak enak banget ini badan gitu. Gue udah sempet pengen berhenti minum air putih dulu lah, apalah pokoknya sempet kepikiran gitu. Tapi entah kenapa rasa itu lebih kalah, maksudnya rasa gue pengen minum air putih itu kalah sama gue tuh pengen cepet-cepet sampai rumah. Jadi gue milih lanjut terus selama perjalanan tuh. Jadi lanjut terus, singkat cerita gue nggak ngelihat jam, dan gue ngerasanya sih normal-normal aja ya, gue sama kayak jam gue berangkat gitu, karena speedometer gue mati kan. Gue nggak ngelihat kecepatan gue berapa tuh, jadi cuek-cuek aja. Nah cuman gue ngerasanya gue nggak kebut-kebutan, karena ya buat apa juga gitu kan, gue nggak ngejar apa-apa kan. Nah, singkat ceritanya nih, gue nyampe di rumah setelah zuhur, pokoknya setelah azan zuhur selesai nih gue nyampe rumah. Nyokap orang rumah kaget lah, gue udah sampai gitu kan, singkat cerita gitu. Iya nih, tapi di situ gue langsung pucet pasi, gue ganti baju bla bla bla, tidur gue. Dan ternyata tidur gue itu ngigau. Asli tidur gue ngigau. Gue ngerasa jam itu bergeraknya lama banget, tapi gue ngerasa kayak udah tidur lama gitu, sampai gue tuh udah bosen tiduran. Gue udah wah ampun deh pokoknya, gue nggak ngerti lagi. Tapi singkat ceritanya, bokap nyokap gue ngebeliin obat lah ke apotik, yang dimana di situ tuh ada muntah-muntah, mual, demam, panas, sama apalah ya, pokoknya gitulah. Cuman ada 2 obat doang. Gue minum itu alhamdulillah enakan. Makanya nih lagi proses recovery lah nih ibaratnya. Gue alhamdulillah banget deh. Kalau nggak kayak gitu gue nggak tahu deh harus gimana. Karena sakit itu nggak enak, sumpah. Gue mana mau interview ya kan, terus gue malah sakit. Jadi kan kayak kesannya gimana gitu kan, lu mau interview tapi sakit, tapi kalau nggak interview nanti lu belum tentu lu bisa kerja lagi atau ada panggilan interview. Jadi kayak lu serba salah gitu loh. Tapi untungnya alhamdulillahnya itu berjalan lancar, dan
saat ini gue ngerasa udah jauh lebih enakan badan gue. Walaupun habis minum obat itu ngerasanya kayak berkeringat terus ya, jadi kayak berkeringat. Kena angin pun gue masih belum berani kena angin langsung dari kipas ke badan gitu. Tapi kalau gue kipas sendiri pakai buku atau pakai apa, mau deh tuh. Tapi kalau dari dari kipas langsung kayaknya enggak, masih benar-benar enggak kuat gue. Ya karena begitu, badan gue masih ngerasa kayak wah gitu. Tapi alhamdulillahnya udah enakan lah gue sekarang gitu. Makanya gue lebih sharing ke ya kalian kalau bisa jaga kesehatan lah. Gue kenapa bisa ngomong gini ya mungkin karena belum lama ini kan gue habis sakit ya, jadi gue ngebahas ini. Padahal tema yang pengen gue bahas adalah kayak bahas tentang cinta kan, cinta sama keluarga lah, cinta sama pekerjaan lah, temen. Lebih ke bahasanya intinya itu tentang cinta gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gue selipin aja gitu. Lebih ke daily activity gue kemarin selama sakit. Nah, yang gue penasaranin, kalian pernah juga gak sih ngerasain kayak gitu? Ngerasa tuh kalau lagi demam ya, atau lagi sakit lah ya, tuh kayak pikiran lu tuh kemana-mana, terus bahkan suges, atau bahkan lu kayak dikejar-kejar apa, atau bahkan ngalamin apa. Sama persis gak sih dengan apa yang gue rasain dan gue alamin gitu? Takutnya kan ya tiap orang kan beda-beda ya, tiap orang beda-beda, punya caranya, punya ininya segala macem. Bahkan dia ngerasainnya pun mungkin bisa beda juga, tapi mungkin garis besarnya juga ada gitu. Cuman gak tahu kenapa gue ngerasanya tuh, makanya tadi gue sedikit bernostalgia karena ngingetin gue kayak waktu sakit di saat masih kecil gitu loh. Nggak, gue agak ketawa, anjir nih kayak merecall pikiran gue dulu ya gitu. Tapi yang jelas gini, ini sih lebih ke sharing aja ya. Kita itu kan baru bisa berpikir begini karena kemarin ngerasain seperti ini, kan gitu kan ya. Jangan sampai sakit deh, benar, jangan sampai sakit. Kalau bisa sehat-sehat, jaga kesehatan. Gue juga bukan maksudnya menggurui atau apa, lebih sharing. Karena kalau sehat itu lu bisa ngapa-ngapain gitu, lu bisa do something untuk hal yang lu suka, lu bisa do something sesuatu yang lu mau gitu, bahkan bisa silaturahmi. Itu sih. Karena kalau lu sakit, gue 2 malam sakit, 2 hari sakit, itu ngerasa kayak wah, bukan ngerasa kayak disiksa ya, tapi gue tersiksa gara-gara wah ini pasti nih ada yang salah nih sama cara mungkin cara makan, pola yang gak sehat mungkin ya, gue juga gak tahu. Atau mungkin juga tidur gue yang kurang maksimal, jadi badan tuh ngerasa drop. Jadi efek dari apa yang gue jalanin, akhirnya ya badan gue meresponnya sakit gitu loh. Nah, makanya jangan sampai hipnotis, jangan sampai ngerasain sakit. Kita emang nggak tahu ya, mungkin itu ada yang bilang sakit itu kan ujian kesabaran, ngegugurin dosa. Benar, tapi seenggaknya dalam tanda kutip di sini adalah kalian yang paling ngerti, kalian yang paling paham gimana cara kerja tubuh kalian, pola makan kalian, pola tidur gitu kan. Seenggaknya sesuaiin aja, biar ibaratnya nggak ada yang dirugikan. Karena kalau udah sakit tuh ya kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Sehat itu mahal, sumpah sehat itu mahal. Itu aja sih Ibnois yang pengen gue ceritain hari ini, karena itu yang ada di pikiran gue. Nanti gue akan cerita lagi tentang cinta, yang dimana itu gue agak sedikit kebahas karena gue udah sempet nyatet ya. Gue agak sedikit ngebahas mantan, tapi nanti di cerita selanjutnya. Buat Ibnois, kalau suka ataupun kalian relate sama cerita kalian, tulis di kolom komentar ya. Komen gimana cerita kalian, tanggapan kalian, jadi gue bisa tahu. Pokoknya jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini. Kita sharing dan cerita ya Ibnois. Bye bye.